Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi farada syiyama Ramadan wa nadaba qiyamahu wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan kesempurnaan. Kesempurnaan dalam perilaku yang berkaitan dengan ibadah maupun berkaitan dengan muamalah secara umum. Nah, kesempurnaan Ramadan itu harus kita cerminkan di dalam kita berpuasa, itu harus memenuhi standar kesempurnaan menurut tatanan syariat maupun akhlak atau keihsanan. Maka oleh karena itu Rasulullah menggarisbawahi begitu banyak umat Islam yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, tapi sebenarnya puasanya nggak diterima, Ustaz, gitu ya. Nah, ini karena di antara kata Rasulullah itu, idza kana yaumu shaumin ahadikum wala yarfus yauma idzin wala yaskhab. Ya, jadi ketika kalian ada di antara puasa kalian itu jangan sampai berbuat ropas. Ropas itu sebelah bentuk kekejian ya. Ya, walaupun kadang-kadang Allah itu memahami ropas itu sebagai pergaulan suami istri, tapi ropas secara umum itu sebuah kekejian. Wala yaskhab, atau berprasangka, bersikap, berbicara yang tidak bermanfaat gitu. Maka puasa itu harus didukung dengan kaifiyah, tata caranya sesuai dengan syariat, tapi juga disertai dengan pengendalian nafsu dalam arti bagaimana memanage nafsu itu menjadi sikap dan penampilan yang sempurna, yang akhlak ya, artinya orang yang ihsan gitu. Nah, itu salah satu diantaranya bagaimana supaya puasa kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang perlu ditanyakan? Ya. Menyangkut tadi puasa itu kan harus sesuai dengan kaidahnya. Iya, kaidah. Apa kalau ada kasus gini ya? Ada orang yang haid ya, udah suci tapi nggak segera mandi. Nah, sampai jam 6 setelah dilihat ternyata udah suci. Itu gimana hukumnya ya? Apa dia harus puasa atau nggak puasa? Ya. Seseorang yang haid ya, haidnya kalau benar-benar secara birra'i atau dengan ta'yin betul-betul dilihat bahwa mampetnya itu sudah sebelum sahur, artinya sebelum terbitnya matahari. Nah, karena idza tulu isyamsi itu kan batas mulai kita berpuasa. Nah, kalau dia sucinya itu sebelum tulu isyamsi, maka dia wajib puasa. Nah, wajib puasanya dulu. Tapi kalau sucinya itu sesudah puasa lewat, maka dia tidak wajib, masih mengganti puasa yang hari itu. Nah, satu. Yang kedua, permasalahan apabila dia suci sebelum sebelum haidnya itu suci sebelum dia imsak ya, batas waktu kita. Mungkin dengan alasan-alasan tertentu mandinya nanti itu boleh. Ya, mandinya nanti boleh. Ya, kalau mungkin ada rentang 2 jam bisalah dipersiapkan, prepare-nya nggak terlalu. Tapi dalam fikih itu kalau dia karena alasan dia sahur supaya menguatkan fisik, lantas mandinya setelah waktu puasa, itu enggak apa-apa, itu boleh. Ya, jadi boleh, kecuali kalau dia sucinya itu sudah masuk hari puasanya, maka dia tetap tidak bisa berpuasa karena ketidaksuciannya itu, karena khurujud damnya
Jadi khurujud damnya itu yang harus dijadikan tolak ukur. Nah, itu memang perlu ya. Kenapa orang haid itu tidak boleh puasa? Puasa itu kan selain menjarakan syahwat untuk tidak cenderung kepada hal-hal yang buruk, karena asyamu as-sabru kan, siam itu adalah kesabaran, nisfus sabri. Jadi siam itu nisfus sabri. Nah, puasa sendiri memang amalan yang benar-benar menahan nafsu, itu menahan nafsu, al-habsu lin nafsi ala ma takrahu. Nah, kalau orang haid itu kan bukan karena nafsunya, tapi karena ekosistem kehidupan, ya anatomi yang memang mengharuskan dia. Jadi kalau orang haid itu karena khurujud damnya, maka dianggap aib. Karena kita berpuasa itu adalah beribadah kepada Allah, dalam kondisi aib itu kita tidak sah beribadah, dianggapnya nyeloncong lah, loncong gitu, sama dengan sholat tanpa wudu gitu. Jadi pada kesempatan ini, nah, kita sudah bisa memahami tentang bagaimana kondisi orang-orang yang haid ya. Jadi haid itu seperti itulah, ketika dia terus sampai pas menjelang Idul Fitri ya, sampai selama dia ketidaksuciannya itu masuk pada puasanya, maka dia tetap bertanggung jawab atas penggantian kodoknya puasa itu. Nah, jadi kalau nanti sucinya sebelum masuknya hari puasa atau sebelum puasa, pokoknya ini hari keberapa gitu kan baru suci. Nah, itu juga harus dicermati. Maka urusan nanti mandinya setelah dia dalam keadaan puasa, setelah sahur ya, jadi itu sah puasanya. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah semua subhanahu wa ta'ala berkenan mencatat puasa kita dan semua amal ibadah kita ini sebagai amal ibadah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu.